think you really got it. Modul 11. Karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbhinneka tunggal. Kegiatan belajar 1. Warga negara yang cerdas. A. Konsep warga negara. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang biasa berperan sebagai memerintah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa seluruh warga itu adalah orang-orang bebas dan sederajat, sehingga mereka semua harus siap sedia untuk memerintah dan diperintah. Maka seluruh warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebijakan yang sama. Yang B. Karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara, sebab warga negara yang cerdas harus memenuhi sejumlah kompetensi dan mampu mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan. Kompetensi warga negara menurut Rice ada 6 kompetensi dasar atau basic kompetensi, yaitu yang pertama, kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Nah, apabila setiap warga negara mampu mencari informasi serta menggunakan informasi tersebut, maka akan banyak hal memperoleh kemanfaatan. Yang A. Memperluas wawasan pemikirannya, sebab dengan informasi akan terbuka pola pikirnya yang memungkinkan untuk berkembang dan meningkat daya pikirnya. Yang B. Mempengaruhi perkembangan informasi yang terjadi, sehingga ia tidak digolongkan sebagai orang yang ketinggalan informasi. Yang C. Meningkatkan keterampilan mengambil keputusan atau decision making atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang menunjang terwujudnya karakter warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi. Yang 2. Menjaga dan membina ketertiban. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban. Contoh sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Yang A. Menggunakan hak yang dimiliki sesuai dengan kaidah-kaidah normatif yang berlaku, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang B. Menghargai hak dan kewajiban serta kepentingan orang lain. Yang C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain seperti pendapat, ide, dan pikiran. Yang D. Menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang E. Menerima keanekaragaman sosial, politik, dan budaya, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang F. Memecahkan konflik dengan mengedepankan cara-cara menghindari kekerasan. 3. Membuat keputusan yang didasari pikiran dan spirit yang rasional, sistematis, dan logis akan menjadikan keputusan tersebut memiliki kebermaknaan.
bagi diri sendiri maupun bagi warga masyarakat lainnya. Berkaitan dengan pentingnya membuat atau mengambil keputusan dengan cara yang cerdas dan baik itu, Numan Sumantri 2001 sangat merekomendasikan pentingnya dialog kreatif sebagai wahana untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang 4, kemampuan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, wujud komunikasi baik lisan maupun tulisan yang diekspresikan warga negara yang cerdas bukan sekedar informasi yang hampa makna, melainkan berpikir pesan-pesan informasi yang memiliki atau berbobot makna. Perwujudan komunikasi efektif yang harus dikembangkan warga negara yang cerdas antara lain dilakukan dengan cara berikut. Yang A, menyampaikan ide-ide kritis kepada pemerintah baik dalam menyusulkan program tertentu maupun dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang B, ikut serta mengkomunikasikan sebagai program pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sebagai bagian dari partisipasi bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang C, menggunakan atau memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang benar dalam menyampaikan berbagai tuntutan, harapan, dan keinginan. Yang B, partisipasi politik. Contoh perwujudan atau manifestasi partisipasi politik. Yang pertama, mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah. Di era keterbukaan saat ini, bukan zamannya lagi warga negara hanya menerima begitu saja setiap kebijakan yang diambil pemerintah tanpa memberikan respon dan kritik terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua, aktif dalam partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Konsentrasi kegiatan LSM adalah memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintah guna menuju pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keempat, diskusi politik. Beberapa sikap yang harus dihindari yaitu yang A, apatis, yang B, sinis, yang C, alienasi, yang D, anomi. Apatisme. Ciri-ciri sinisme dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi. Yang kedua, rasa susah. Yang ketiga, perasaan samar-samar. Yang keempat, tidak aman dan merasa terancam. Yang kelima, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah dan nilai-nilai konvensional. Yang keenam, pasif. Yang B, sinisme. Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan. Mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan buruk dari sifat manusia. Yang C, alienasi. Alienasi menurut lain sebagai perasaan
ketersaingan seorang dari politik dan pemerintahannya, masyarakat, dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintah dan politik bangsa dilakukan oleh orang lain dan untuk orang lain, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil. Yang D. Anomi. Lain dalam atau menjelaskan anomi sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketidakarah, di mana individu mengalami perasaan tidak efektif dan perasaan dipedulikan oleh para penguasa negara, yang mengakibatkan hilangnya urgensi untuk bertindak dan tidak terarahnya tujuan-tujuannya. Partisipasi sosial. Melaksanakan partisipasi sosial tersebut yang diwujudkan antara lain dengan cara: yang pertama, membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik bantuan moral maupun material sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, turut serta membantu jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tidak menjadi beban masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan kerja, bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kelima, turut menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, antara lain dengan ikut serta siskamling atau memberikan sumbangan untuk petugas keamanan. Yang keenam, menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan masyarakat dengan cara mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang D. Partisipasi dalam bidang ekonomi. Contoh partisipasi dalam bidang ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat antara lain: yang pertama, membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mensosialisasikan gerakan menabung untuk jaminan kehidupan masa yang akan datang yang lebih baik dan cerah. Yang keempat, menyisihkan sebagai harta untuk kepentingan warga negara lain yang membutuhkan. Yang kelima, bagi penjabat publik tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan atau kepentingan sendiri dan kepentingan keluarga serta kerabat terdekat. Yang keenam, jika mungkin dapat menghimpun modal untuk kepentingan membangun lapangan kerja harus yang diharapkan dapat menyerap tenaga untuk mengurangi angka pengangguran. Yang ketujuh, mengembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship melalui berbagai usaha mandiri yang kokoh dan terpercaya. Kegiatan belajar 3. Warga negara yang bertanggung jawab. Yang A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan, sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri sendiri. Warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam menggunakan haknya, setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kekuatan, yaitu kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. Setiap hak, walaupun betapa besarnya dan betapapun juga mutlaknya, namun pemegangnya tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan, wewenang untuk menggunakannya, maka tentu saja segala hak tersebut tidak ada gunanya. Yang kedua, aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum, yang melegalisir atau
aspek kekuasaan atau wewenang yang memberi kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan haknya tersebut. Yang ketiga, aspek perbatasan hukum atau riksi hukum yang membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas atau kekayaan dan kepantasan. Dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, aspek kemungkinan dalam arti kelogisan, bahwa pihak yang berkewajiban itu sesungguh mungkin dan mampu untuk mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua, aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau memisahkan kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajiban sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau gugatan terhadapnya apabila ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, aspek pembatasan hukum yang membatasi dan menjaga agar pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan dengan sampai kurang dari batas minimalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Yang keempat, aspek pengecualian hukum yang merupakan suatu aspek yang membuat pertimbangan jiwa hukum dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seorang atau suatu pihak yang tidak memadai. Yang B, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain dilakukan dengan cara: yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menurut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan atau keselamatan umat manusia sebagai bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang C, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu mempunyai tanggung jawab, antara lain diwujudkan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat dan bangsa negara. Yang D, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara di pundaknya terpikul tanggung jawab yang tidak ringan dalam hubungannya dengan pengelola dan pemanfaat lingkungan alam tersebut. Terlain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Yang E, kegiatan belajar 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Yang A, manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai alam jagat raya
beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Yang B. Pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakini dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara, baik dalam hal yang pertama berhubungan dengan Tuhan, yang kedua berhubungan dengan sesama warga negara, yang ketiga berhubungan dengan lingkungannya, maupun yang keempat berhubungan dengan pemerintah negaranya. Yang C. Pentingnya suatu toleransi. Toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, toleransi agama, dan yang kedua, toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan kaidah. Perwujudan sikap toleran tersebut antara lain dapat dimanifestasikan sebagai: yang pertama, bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, ras, atau etnik. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti mengadu domba, rasa kedaerahan yang sempit maupun etnosentrisme, pelecehan ajaran agama tertentu. Yang ketiga, mencampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan yang lainnya.